Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat peta tematik menggunakan package ggplot2. Yang pertama, pastikan di kalian sudah terinstall package ArcGDAL, SF, dan ggplot2. Apabila sudah terinstall, kita bisa langsung memanggilnya menggunakan fungsi library. File yang dibutuhkan untuk membuat peta tematik adalah subfile dari suatu wilayah dan data dari kasus yang akan dipetakan. Di sini, subfile yang digunakan adalah subfile dari kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan dideskripsikan sebagai map. Untuk melihat isi dari data map adalah dapat menggunakan fungsi view, yaitu view dalam kurung map add data. Di sini dapat dilihat bahwa data map terdiri dari 11 kolom. Kolom kabupaten adalah kolom yang berisi nama-nama dari setiap kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, data yang digunakan adalah data kasus COVID-19 tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan. Data kasus ini berisi 3 kolom, dan kolom yang berisi nama dari setiap kabupaten adalah kolom distrik. Apabila kita sudah memastikan data subfile dan data kasus kita sudah diinput ke dalam R, langkah selanjutnya adalah menggabungkan data kasus ini ke dalam data map. Tapi sebelum itu, kita harus memperhatikan nama wilayah kabupaten yang berada pada data kasus, apakah dia sudah sama dengan nama wilayah yang berada pada data map. Dan data yang digunakan di sini sudah disesuaikan sehingga nama wilayah pada data kasus sudah sesuai dengan nama wilayah pada data map. Tapi di sini urutan yang ada pada data kasus belum sesuai dengan urutan wilayah yang ada pada data map. Hal itu bisa diatasi dengan menggunakan fungsi match. Contohnya, kita misalkan order adalah match dalam kurung map add data $kabupaten, di mana ini adalah kolom yang berisi nama wilayah pada data map, kasus $district. Ini adalah kolom yang berisi nama wilayah pada data kasus. Dan apabila sudah berhasil, hasilnya akan seperti ini. Apabila ada NA, berarti ada nama wilayah yang tidak sesuai pada antara data kasus sama data map. Selanjutnya itu memasukkan data kasus ke dalam data map. Kita dapat menggunakan sintaks map add data sama dengan kasus buka kurung siku order, balas kurung siku. Ya, dapat dilihat di sini bahwa data kasus ini sudah masuk ke dalam data map. Selanjutnya itu adalah kita mengubah format data map dengan menggunakan fungsi st_as_sf yang kemudian dideskripsikan sebagai sulsel. Setelah kita mengubah formatnya, kita tinggal membuat peta tematiknya dengan menggunakan fungsi ggplot. Misalkan J1 adalah ggplot dalam kurung sulsel, di mana ini adalah bingkainya, tambah geom_sf
dalam kurung AS dalam kurung field sama dengan cases underscore COVID-19. Cases underscore COVID-19 ini adalah data yang akan dipetakan menggunakan fungsi ggplot. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Yaps. Di sini dapat dilihat bahwa wilayah yang memiliki kasus COVID-19 tertinggi ditandai dengan warna biru, sedangkan wilayah yang memiliki kasus COVID terendah ditandai dengan warna hitam. Semakin biru warna wilayahnya berarti semakin tinggi kasus COVID-nya, dan begitu pun sebaliknya, semakin hitam warna wilayahnya berarti semakin rendah kasus COVID yang berada pada wilayah tersebut. Di sini tingkat pewarnaannya cuma ada dua, yaitu tinggi dan rendah. Kita bisa membuatnya menjadi tiga, yaitu tinggi, rendah, sedang, dengan menggunakan fungsi scale fill gradient 2. Ya, misalkan di sini G2 adalah G1 tambah scale fill gradient 2 dalam kurung midpoint sama dengan 10.000, di mana midpoint ini adalah lokasi untuk warna yang dikategorikan sebagai kasus yang masih dalam kategori sedang. Low sama dengan blue, di mana low adalah warna untuk data kasus yang rendah. Mid sama dengan white. Mid adalah warna untuk kasus yang dikategorikan sedang. Dan high sama dengan red, di mana high adalah warna untuk kategori untuk kasus yang dikategorikan tinggi. Hasil dari ggplot ini adalah sebagai berikut. Di sini dapat dilihat bahwa semakin merah suatu wilayahnya berarti itu semakin tinggi kasus COVID-nya. Dan apabila semakin putih berarti dia masuk dalam kategori sedang. Apabila dia semakin biru keunguan berarti dia masuk ke dalam kategori rendah. Di sini ada satu wilayah yang merupakan wilayah yang memiliki kasus COVID yang tinggi karena cuma dia yang ditandai dengan warna merah, dan ada juga satu wilayah yang ditandai dengan kategori kasus COVID yang tergolong sedang karena yang ditandai dengan warna putih. Tapi di sini kita belum tahu wilayah mana yang memiliki nama. Di sini kita belum tahu nama dari wilayah yang memiliki kasus COVID tertinggi. Maka oleh sebab itu langkah selanjutnya kita dapat menambahkan label pada peta tematik yang dibuat. Tapi sebelum itu kita harus menentukan titik longitude dan latitude supaya kita dapat menempatkan nama dari setiap wilayah yang akan ditampilkan pada peta. Di sini kita menentukan longitude dan latitude dengan menggunakan fungsi coordinates. Di sini longitude disimbolkan dengan long dan latitudenya disimbolkan dengan lat. Apabila kita sudah mendapatkan titik longitude dan latitude, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menambahkan label pada peta tematik yang dibuat. Misalkan G3 adalah G2 ditambah geomtext AS dalam kurung long. Long itu adalah longitude yang telah dimisalkan tadi. Lat adalah latitude. Label sama dengan district. Label ini adalah nama wilayah yang akan ditampilkan pada peta. Color sama dengan black. Color itu adalah warna teks yang akan tampil pada peta. Size adalah
ukuran untuk teks yang akan ditampilkan. Tambah tema bawah. Hasil dari sintaks ini akan terlihat seperti gambar berikut. Ya. Dengan begini kita dapat mengetahui bahwa wilayah yang memiliki kasus COVID paling tinggi adalah wilayah Makassar, karena dia memiliki warna merah yang paling pekat, disusul dengan Kabupaten Goa. Ini pun dapat dicocokkan dengan pada data map yang berada pada tabel. Di sini dapat dilihat bahwa Kota Makassar adalah memiliki jumlah kasus COVID-19 yang paling tinggi. Itu pun sama dengan yang tertera pada peta tematik. Kemudian disusul oleh Kabupaten Goa. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.